Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salve, damai Kristus beserta kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik. Hari Selasa, 6 Agustus 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 9, ayat 2 sampai 10. Saudara-saudari yang terkasih, lagi-lagi Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 muridnya di antara ke-12 murid yang selalu diajak Yesus untuk misi-misi yang khusus. Nah, Yesus mengajak mereka ke atas gunung yang tinggi. Seperti biasanya, para nabi sebelum kedatangan Yesus juga selalu mendapatkan perintah Allah, berkat Allah di gunung yang tinggi, menunjukkan suatu tempat yang mempunyai strata lebih tinggi dari tempat lainnya, sebab Allah memang maha tinggi. Setelah sampai di atas gunung itu, ketiga murid Yesus melihat Yesus berubah rupa dengan pakaian yang begitu bersih mengkilat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengkelantang pakaian seputih itu. Artinya suatu kebersihan, suatu kemilau yang sangat indah, yang tiada tandingnya, tiada taranya. Lalu mereka melihat Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu Elia dan Musa adalah tokoh penting, tokoh yang dihormati oleh umat Allah sebelum kedatangan Yesus. Bahkan Musa adalah puncak dari iman orang-orang di masa perjanjian lama yang telah membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Nabi yang mendapat perintah Allah dalam loh batu. Apa yang ingin disampaikan di sini? Bahwa dua tokoh yang sangat penting di era perjanjian lama datang menghadap kepada Yesus. Ada suatu pesan tersirat dari pertemuan ini, bahwa tokoh-tokoh penting itu datang menghadap kepada satu tokoh, yaitu Yesus. Artinya Yesus jauh lebih tinggi dari mereka. Yesus adalah pusat dari iman kepada Allah. Nah, setelah pertemuan mereka, dalam Injil ini Markus tidak menyebutkan apa yang mereka bicarakan. Namun, saat awan menutup, suara terdengar kepada ketiga murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan setelah itu, mereka tidak lagi melihat sosok Elia dan Musa, tapi mereka hanya melihat Yesus saja. Artinya, kata-kata yang mereka dengar, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, adalah tertuju kepada Yesus. Bukan kepada Elia atau Musa, tapi kepada Yesus seorang. Inilah yang menjadi pesan bagi ketiga murid, bahwa mereka sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus, harus mendengarkan apa yang disabdakan Yesus, sebab kepadanya lah Allah berkenan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan hari ini kita dapat melihat bagaimana Yesus dipermuliakan bukan oleh manusia, tapi oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang mempermuliakan Yesus, agar kita tidak mempunyai keraguan untuk mengikut Yesus, sebab dialah dan kepadanya lah Allah berkenan.
sebab melalui dialah kita akan peroleh keselamatan. Dalam pesannya, Yesus berpesan kepada 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, agar apa yang mereka lihat jangan disampaikan kepada siapapun sampai Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ini menjadi suatu pertanyaan di dalam hati ketiga murid Yesus. Siapa yang akan bangkit dari antara orang mati? Namun itu semua akan terjawab. Itu semua akan mereka terima jawabannya setelah penyaliban, wafat, dan kebangkitan Yesus. Semua ada waktunya. Dan setelah kebangkitan Yesuslah mereka mewartakan bahwa Yesus telah bertemu dengan Elia dan Musa, bahwa Bapa berkenan kepada Yesus agar kita mendengarkannya. Hingga saat ini kita pun dapat melihat dan mendengarkan kejadian yang terjadi pada masa itu, sebab Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesuslah Anak Manusia itu yang dikatakan Yesus harus lebih dulu bangkit, baru kabar ini, berita ini disampaikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kabar itu sekarang sudah sampai kepada kita. Hilangkan keraguan. Yesus adalah Sang Penyelamat. Yesus adalah sosok yang dikehendaki Bapa, di mana Bapa berkenan, dan kita diminta untuk mendengar perkataannya, sebab perkataannya adalah keselamatan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.